Shalom, selamat sore Bapak Ibu saudara sekalian. Saudara yang ada di rumah masing-masing, mari sama-sama kita bersekutu kepada Tuhan untuk mendapatkan kekuatan yang baru, untuk mendapatkan kemuliaan demi kemuliaan dalam setiap kehidupan kita. Mari kita menyembah Tuhan, kita mengawali dengan berdoa kepada Tuhan. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepada Engkau untuk kasih setiamu yang luar biasa, yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Kami tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Engkau Tuhan. Kami merindukan kuasa urapan-Mu Tuhan. Kami merindukan kuasa kemuliaan-Mu Kau nyatakan di dalam setiap kehidupan kami Bapa. Untuk kami boleh menikmati anugerah yang terbesar. Kami serahkan Tuhan perhimpunan kami serahkan Tuhan ibadah kami serahkan persekutuan kami dengan Engkau Tuhan. Biarlah kuasa urapan-Mu atas setiap kami, para pelayan-pelayan-Mu ya Tuhan. Dan urapi juga umat-Mu yang ada di rumah mereka masing-masing. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan kami datang kepadamu. Di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, rahmat baik. Engkau baik, rahmat. Engkau baik Tuhan. Engkau baik, rahmat baik. Engkau baik, rahmat baik. Di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Oh, ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, rahmat baik. Engkau baik, rahmat baik. Di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Oh, ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, rahmat baik. Engkau baik, rahmat baik. Di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Oh, ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, rahmat baik. Engkau baik, rahmat. Engkau baik Tuhan. Engkau baik, rahmat
Engkau baik, teramat baik, Engkau baik, Engkau baik, teramat baik, Engkau baik, teramat baik. Amin. Saudara, Tuhan yang kita sembahlah Tuhan yang sangat baik, dan kebaikannya dinyatakan kita senantiasa, karena Dia juga Allah yang perkasa, Dia Tuhan yang ajaib. Amin. Yesus Allah kita perkasa, Raja segala raja, Allah Maha Besar. Allah kita perkasa, Raja segala raja, Allah Maha Besar. Lawan musuh dengan senjatanya, firman Allah yang berkuasa. Injak iblis dengan kuasa Allah, kita bebas dibebaskannya. Yesus Allah kita perkasa, Raja segala raja, Allah Maha Besar. Amin. Yesus Allah kita perkasa, Raja segala raja, Allah Maha Besar. Lawan musuh dengan senjatanya, firman Allah yang berkuasa. Injak iblis dengan kuasa Allah, kita bebas dibebaskannya. Yesus Allah kita perkasa, Raja segala raja, Allah Maha Besar. Katakan Yesus. Yesus Allah kita perkasa, Raja segala raja, Allah Maha Besar. Lawan musuh dengan senjatanya, firman Allah yang berkuasa. Injak iblis dengan kuasa Allah, kita bebas dibebaskannya. Yesus Allah kita perkasa, Raja segala raja, Allah Maha Besar. Katakan Yesus. Yesus Allah kita perkasa, Raja segala raja, Allah Maha Besar. Lawan musuh dengan kuasanya, firman Allah yang berkuasa. Injak iblis dengan kuasa Allah, kita bebas dibebaskannya. Haleluya. Yesus Allah kita perkasa, Raja segala raja, Allah Maha Besar. Yesus, Yesus Allah kita perkasa, Raja segala raja, Allah Maha Besar. Amin. Lawan musuh dengan senjatanya, firman Allah yang berkuasa. Injak iblis dengan kuasa Allah, kita bebas dibebaskannya. Yesus Allah kita perkasa, Raja segala raja, Allah Maha Besar. Yesus, Yesus Allah kita perkasa, Raja segala raja, Allah Maha Besar. Allah
Saudara, Allah yang kita sembah adalah Allah yang besar. Amin. Yang mampu mengatasi segala musuh kita. Dia Allah yang maha kuasa. Yes, haleluya. Tak terlukiskan, Amin. kasih yang kau berikan, karya nyatakan, tiada bandingannya. Terang, terang kasih-Mu, setia menjagaku. Kan ku nyatakan bahwa Yesuslah Tuhan, Maha kuasa, Maha mulia, Kau bertata atas semesta. Maha kuasa, Maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Amin, haleluya. Tak terlukiskan kasih yang Kau berikan, karya termegah, tiada bandingannya. Oh, terang kasih-Mu, setia menjagaku. Kan ku nyatakan bahwa Yesuslah Tuhan, Maha kuasa, Maha mulia, Kau bertata atas semesta. Maha kuasa, Maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Sekali lagi dengan pujian saudara. Tak terlukiskan kasih yang Kau berikan, karya termegah, tiada Bandingannya. terang kasih-Mu, setia menjagaku. Dan ku nyatakan bahwa Yesuslah Tuhan, Maha kuasa, Maha mulia, Kau bertata atas semesta. Maha kuasa, Maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Oh, Maha kuasa, Maha mulia, Kau bertata atas semesta. Maha kuasa, Maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Sampai selamanya. Sampai selamanya. Haleluya. Kasih Tuhan yang luar biasa dinyatakan sekarang dan sampai selama-lamanya. Mari kita menikmati kasih Tuhan yang luar biasa itu. Kita menyembah Tuhan, mengagungkan Dia Raja di atas segala raja.
Biarlah dia menjadi Tuhan di atas segala Tuhan. Dia yang mampu menopang, menolong kehidupan kita. Mari kita fokus hanya tertuju kepada Tuhan. Dialah menjadi harapan kita satu-satunya. Dia penolong dan penopang kehidupan saudara. Dan mari kita bersekutu dengan Tuhan. Melekat hanya kepada Tuhan. Karena dia sumber kekuatan kita. Amin. Yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus, sebab Kau Allahku. Yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus, sebab Kau Allahku. Yesus, Kau Allahku. Yesus, Engkau Tuhanku. Yesus, Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Sembah Kau, curahkan Roh Kudus-Mu. Kini aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Amin, haleluya. Yang ku sembah, yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus, sebab Kau katakan yang ku sembah, yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus, sebab Kau Allahku. Oh, Yesus, Kau Tuhanku. Yesus, Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Oh Yesus, ku sembah Kau, curahkan Roh Kudus-Mu. Masuk hadirat-Mu Yesus. Yesus, Kau Allahku. Yesus, Engkau Tuhanku. Yesus, Engkau Rajaku yang turun dunia. Oh Yesus, ku sembah Kau, curahkan Roh Kudus-Mu.
Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Oh Yesus, ku sembah Kau, curahkan Roh Kudus-Mu. Kini aku menyembah, masuk hadirat-Mu, masuk hadirat-Mu, masuk hadirat-Mu. Oh, kami menyembah-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Yesus. Engkau Allah dan Tuhanku, Engkau yang menyatakan kasih setia-Mu. Oh haleluya, oh haleluya. Engkau Rajaku yang berdaulat penuh. Yesus Tuhan, Hiralabararabayatu, Hinayakararabararabayatu. Kami sembah Engkau Tuhan, kami muliakan Engkau. Tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Engkau, hanya Engkau, hanya Engkau, oh Tuhan. Hiralabararabayasanakararabayatu, Hinayakararabayatu. Yesus, bawa hati kami melekat kepadamu. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah penolong kami Tuhan. Ku sembah, kami rindu Engkau Tuhan. Berjamah kami, Hirararabayatu. Haleluya. Oh, haleluya. Syakata pararabararabaya kata pararabayate, Hindaya kararabayate. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah. Sekali lagi dengan segenap hati. Engkaulah Tuhan.
mendengarkan firman Tuhan. Kami datang kepadamu ya Bapa. Sekali lagi kami rindu Engkau melihat kami adalah penyembah-penyembah-Mu yang menaruh Engkau lebih tinggi daripada apapun di dalam kehidupan kami ya Bapa. Engkau layak ditinggikan, Engkau layak terima semua hormat kami, Engkau layak terima yang terbaik dari kehidupan kami ya Bapa. Dan biarkan Engkau terus mendapat yang terbaik dari kehidupan kami. Ya Bapa. Kami ingin menyembah Engkau ya Bapa. Terimalah semua sembah, terimalah semua hormat kami pada malam hari ini. Malam hari ini kami rindu belajar daripada-Mu. Biarkan Engkau akan menuntun, menolong kehidupan kami. Firman-Mu menjadi pelita bagi langkah-langkah kami ya Bapa. Kami serahkan jam yang indah pada malam hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Demi satu nama yang ajaib, nama Yesus kekasih jiwa kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam saudara. Saya ingin melanjutkan apa yang saya sampaikan kemarin. Kita akan melihat bahwa orang-orang yang menyembah Tuhan, orang-orang itu akan mengalami Tuhan. Orang-orang yang menyembah Tuhan, Tuhan akan mengangkat dia tinggi. Jadi sekali lagi ya, ketika iblis berkata, sembahlah aku maka aku akan memberikan seluruh kerajaan dunia. Kita harus percaya ketika kita menyembah Tuhan, kita akan dapat yang terbaik daripada Tuhan. Iblis saja bisa berani jamin seperti itu. Apalagi orang-orang yang menyembah raja di atas segala raja akan mendapat kerajaannya. Mari kita lihat pada malam hari ini seorang yang menaruh Tuhan di tempat yang paling tinggi di dalam kehidupannya. Dan kita melihat apa yang terjadi dengan kehidupannya. Kita akan belajar malam hari dari seorang yang bernama Daniel. Kita lihat dari Daniel pasal yang pertama ayat yang ke-8. Sebetulnya Daniel ada di dalam sebuah keadaan yang tidak terlalu baik. Karena pada waktu itu dia hidup sebagai seorang tawanan ya, yang dipilih untuk dijadikan pegawai raja. Jadi sebetulnya tidak terlalu enak-enak banget kehidupannya ya. Tetapi di dalam keadaan yang tidak terlalu baik, dia tetap memilih menghormati Tuhan. Dia tetap memilih mencintai Tuhan. Dia tetap memilih percaya kepada Tuhan. Jadi sekali lagi ya saudara, apapun keadaan di dalam kehidupan saudara, belajarlah seperti Daniel. Tetap cinta Tuhan, tetap mengiring Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan. Nah, salah satu wujud kecintaan, rasa hormat Daniel kepada Tuhan itu dia tunjukkan lewat makanan. Coba ya. Daniel 1 ayat yang ke-8. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum oleh raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Lihat ya saudara. Pada waktu itu di antara pemuda-pemuda yang ditawan oleh
raja pada waktu itu dipilihlah beberapa orang untuk diajar, untuk diberi makan, dilatih untuk menjadi pegawai raja. Nah, salah satu yang diurus adalah masalah makanan. Dan makanan itu biasanya dipersembahkan kepada berhala. Sehingga Daniel mengambil keputusan untuk dia belajar menghormati Tuhan lewat makanan yang dia makan. Dia mengambil keputusan untuk belajar hormat kepada Tuhan dengan makanan. Nah, kita lihat ya saudara. Apapun yang saudara lakukan atas nama Tuhan, Tuhan selalu memperhitungkan. Kita lihat ayat yang ke-9. Lihat ya. Ayat ini didahului dengan kata maka. Setiap keputusanmu untuk cinta kepada Tuhan, itu akan beroleh upah daripada Tuhan. Setiap keputusanmu untuk taat kepada Tuhan, maka selalu ada embel-embel maka Tuhan akan lakukan sesuatu. Nanti kita akan terus belajar ya saudara. Lihat ya. Ketika Daniel ini menyembah Tuhan lewat makanan. Artinya dia belajar menghormati Tuhan. Menaruh Tuhan itu ribet sebetulnya saudara. Dia minta izin untuk makan yang tidak biasa, yang seharusnya. Itu kan ribet ya, ribet. Dan kalau kita lihat ada percakapan yang disuruh juga takut. Nanti kamu kalau tidak makan ini kamu kurang sehat. Dan seperti apa. Tapi Daniel ini punya iman. Dia bukan hanya mau berbakti kepada Tuhan. Dia memiliki iman. Orang-orang yang menghormati Tuhan pasti dipelihara oleh Tuhan. Orang-orang yang menghormati Tuhan pasti ditinggikan oleh Tuhan. Nah, kita mesti punya begitu ya saudara. Kita meninggikan Tuhan karena percaya Tuhan akan meninggikan orang-orang yang akan meninggikan dia. Nah, lihat ayat yang ke-9. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Lihat ya saudara. Tindakan Daniel itu membuat Tuhan bekerja atas sekelilingnya. Jadi orang-orang di sekelilingnya dibuat cinta kepada Daniel. Dan kita lihat ya saudara, perbuatan Allah tidak sampai di situ saja. Ayat yang ke-15. Setelah lewat 10 hari ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Lihat ya, mungkin terjemahan yang lebih baik bukan lebih gemuk, mereka lebih sehat. Ya, jadi saudara jangan pikir gemuk itu sehat, gemuk itu pasti tidak sehat. Ada orang yang berkata, tidak apa-apa gemuk asal sehat, tidak ada yang gemuk sehat. Mungkin di surga ada tapi di bumi tidak ada. Jadi saudara tahu ya, di Amerika kelebihan berat badan itu termasuk salah satu daftar penyakit. Ya, jadi kelebihan berat badan itu masuk dalam daftar penyakit. Flu, batuk, kelebihan berat badan. Jadi saudara harus berolahraga dan makan yang secukupnya. Nah, sampai mana tadi ya? Ya, mereka kelihatan lebih sehat. Begini ya saudara, saya selalu mendorong ya orang-orang yang ada di gereja ini harus selalu percaya bahwa Tuhan itu mengurusi masalah kesehatan saudara. Dia bukan hanya urusi masalah uang saudara. Dia bukan hanya mengurusi masalah-masalah rohani. Dia mengurusi kesehatan saudara. Ada amin? Dan orang-orang yang menghormati Tuhan pasti sehat. Amin. Tubuh Tuhan itu hancur. Ada banyak luka-luka Tuhan. Dan firman Tuhan dengan jelas. Dia menanggung semua luka supaya saudara sehat. Oleh sebab itu jangan ragu bahwa Tuhan itu memberikan kita kesehatan. Nah,
Tetapi sekali lagi kita mesti belajar menghormati Tuhan. Kita mesti belajar menyembah Tuhan. Dan Daniel menghormati Tuhan, menyembah Tuhan. Dan akibat dia menyembah Tuhan dan menghormati Tuhan, tubuhnya lebih sehat dari orang-orang yang makan makanan sehat. Jadi saudara jangan takut ya seandainya tidak bisa beli vitamin yang mahal, yang baik. Tidak bisa beli makanan yang sangat sehat. Kan makanan sehat mahal ya saudara. Tapi kalau saudara makan ya yang cukup-cukup ya. Asal takut Tuhan, saudara bisa lebih sehat daripada orang yang makanan sehat tapi tidak takut Tuhan. Masih tidak ada amin ya. Amin ya. Bukan hanya sampai di situ. Kita lihat ya. Orang-orang yang menyembah Tuhan akan jadi yang terbaik. Amin. Orang-orang yang menyembah Tuhan akan diangkat Tuhan tinggi. Ayat yang ke-17 dikatakan kepada keempat orang itu. Tuhan memberikan pengetahuan, kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga diberikan pengertian tentang berbagai penglihatan dan mimpi. Lihat ya saudara. Tuhan mengaruniakan kepintaran. Loh Pak, ada orang yang tidak percaya Tuhan juga pintar. Pasti kalah pintar. Betul? Coba kita lihat. Ayat yang ke-19. Raja bercakap-cakap dengan mereka dan di antara mereka sekalian tidak didapati yang setara. Tidak bisa ya saudara. Kepintaran dari Tuhan tidak mungkin kalah dengan kepintaran tanpa Tuhan. Ada amin? Kalau saudara ajar anak saudara takut kepada Tuhan, pasti mereka tidak ada yang bisa setara dengan orang-orang yang takut akan Tuhan. Oh Pak, ada orang yang sering menghina Tuhan pintar. Tidak bisa, mereka lebih pintar daripada orang-orang yang takut kepada Tuhan. Ayat yang ke-20, dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan, pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapati bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang yang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaan. Lihat ya saudara. Sekali lagi ya saudara, ketika Tuhan meminta kita untuk jadi penyembah-penyembah Dia, untuk menempatkan Dia lebih tinggi daripada apapun, itu sebetulnya ya saudara bukan untuk Tuhan. Itu untuk saudara sendiri. Saudara akan diangkat Tuhan begitu tinggi. Kapan? Ketika saudara menyembah Tuhan. Menaruh Tuhan di tempat yang paling tinggi di dalam kehidupan saudara. Oleh sebab itu mari ya saudara, mulai malam hari ini terus kita menjaga hati kita. Biarkan Tuhan itu dapat tempat yang paling indah di dalam kehidupan hati kita. Bahkan Tuhan yang menguasai seluruh hati kita. Kerinduan kita hanya Tuhan. Yang mau kita senangkan hanya Tuhan. Yang mau kita beri yang terbaik hanya Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan sudah terlebih dahulu mencintai kehidupan kita. Dan kita percaya orang-orang yang menyembah Dia akan ditinggikan oleh Tuhan. Jadi jangan takut berbuat sesuatu yang luar biasa untuk Tuhan. Karena ada seorang yang berkata, kita ini loh, kalau mau perlombaan memberi dengan Tuhan tidak mungkin kita bisa menang. Betul? Saudara mungkin memberikan kehidupan saudara, waktu saudara. Coba kita lihat ya. Apa yang Tuhan katakan. Kita tidak mungkin bisa menang dengan Tuhan kalau urusan memberi. Lukas pasal yang ke-18 ayat yang ke-28 sampai yang ke-30. Lukas 18 ayat yang ke-28 sampai yang ke-30. Petrus berkata, kami telah meninggalkan segala kepunyaan kami dan mengikut Engkau. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya, saudaranya, orang tuanya atau anak-anaknya.
akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini. Dan juga pada zaman yang akan datang ia menerima hidup yang kekal. Kita bukan terimanya di surga. Upahnya itu diterima di mana? Di bumi. Apapun yang sudah berani lepaskan untuk Tuhan. Entah itu kekayaan, entah itu kenikmatan dunia atau apapun yang sudah berani lepaskan karena kerajaan Allah. Saudara akan terima berlipat kali ganda di zaman ini. Bukan nanti di surga. Nanti di surga kita akan terima hidup yang kekal. Tapi di dunia kita akan diberkati oleh Tuhan. Lebih daripada apa yang kita beri untuk Tuhan. Saudara lihat ya, ketika Abraham berani menyerahkan anaknya yang tunggal, sesuatu yang sangat dia cintai, maka Tuhan berkata, Abraham, sekarang aku tahu hatimu, engkau tidak segan-segan menyerahkan yang terbaik bagiku. Aku juga tidak akan segan-segan memberkati engkau, dan olehmu semua bangsa akan diberkati. Jadi sekali lagi ya saudara, kalau kita percaya kepada Tuhan, jangan ragu untuk mencintai Tuhan, jangan ragu untuk berkorban kepada Tuhan. Karena kita tidak mungkin menang berlomba memberi dengan Tuhan. Karena Tuhan selalu pemberi yang terbaik di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu ya saudara, mari kita belajar menyembah. Penyembahan itu selalu berbicara mengenai korban. Tidak ada penyembahan tanpa korban. Bahkan tidak ada penyembahan tanpa kematian. Saudara tahu ya, korban itu disembeli dan harus mati korban itu. Seringkali ya saudara di dalam kehidupan kekristenan, kita ini kepingin maju secara rohani. Tapi kita takut ketika lihat harganya untuk berkorban. Tapi malam hari ini saya mendorong kita semua, saya mendorong diri saya juga, tidak ada korban yang terlalu besar yang kita persembahkan kepada Tuhan dibanding dengan apa yang Tuhan akan lakukan dan sudah lakukan di dalam kehidupan kita. Ada seorang yang bernama Stud, satu saat ya saudara, orang-orang bertanya kepada dia karena orang ini meskipun apapun keadaannya melayani terus, lakukan apa terus. Sampai seperti tidak kenal lelah. Orang-orang tanya, kenapa kamu begitu? Kamu dengan Tuhan tuh kok begitu, begitu habis-habisan dengan Tuhan. Dia bilang, ini tidak ada apa-apa. Aku hanya membayar apa yang sebetulnya tidak bisa aku bayar. Karena Tuhan sudah terlebih banyak melakukan di dalam kehidupanku. Ini orang-orang yang hebat ya saudara. Kadang kita rasa pengorbanan kita sudah terlalu besar. Wah saya sudah bangun pagi Pak. Saya sudah puasa seminggu 4 kali. Ya bes ya. Atau apa Pak saya sudah lakukan ini untuk Tuhan Pak. Seolah-olah itu sesuatu yang hebat. Tidak ada ya saudara. Pengorbanan yang hebat di hadapan Tuhan itu tidak ada. Karena kita sebetulnya membayar apa yang tidak bisa kita bayar kepada Tuhan. Cintanya begitu luar biasa. Kasihnya begitu hebat. Oleh sebab itu saya mendorong kita semua ya saudara. Untuk lakukan, jangan takut melakukan pengorbanan yang besar. Abraham tidak takut menyerahkan anaknya yang terkasih. Daniel tidak takut menyerahkan yang baik kepada Tuhan. Bahkan yang terbaik kepada Tuhan. Karena dia percaya penyembahan yang meminta korban itu pun akan meninggikan kehidupannya. Ada seorang di dalam Alkitab yang merasa bahwa harga kekristenan ini terlalu mahal. Satu kali dia semangat tanya kepada Tuhan, Guru, apa yang harus aku lakukan supaya aku beroleh kehidupan yang kekal? Yesus mulai berkata, kamu mesti begini, mesti begini. Oh sudah Guru. Kemudian Yesus berkata, sekarang jual semua yang ada padamu. Bagikan kepada orang miskin dan ikut aku. Lihat. Ketika dia dengar kata-kata ini,
Alkitab menuliskan, hatinya tidak mau, kemudian pergi meninggalkan Tuhan dengan kecewa. Seandainya dia tahu, ya saudara, seandainya dia tahu kebenarannya bahwa Yesus itu sangat mengasihi dia. Saya mau balik sekarang ya, faktanya waktu itu kan dia kemudian kecewa tinggalkan Tuhan, artinya dia tetap kaya. Saya mau tanya, seandainya orang kaya itu berani lepaskan semuanya, bagikan kepada orang miskin dan ikut Tuhan, saya mau tanya, dia tambah kaya atau tambah miskin? Hah? Menurut yang kita baca, ya, apapun yang kamu berani lepaskan karena kerajaan Allah, kamu akan terima berlipat kali ganda di zaman ini. Dan engkau akan menerima hidup yang kekal di zaman kekekalan. Oleh sebab itu ya saudara, percayalah kebaikan Tuhan. Dia mengambil bukan untuk merampas, dia mengambil untuk melipat gandakan. Oleh sebab itu mari buat pengorbanan-pengorbanan yang terbaik. Karena sebetulnya pengorbanan itu untuk dilipat gandakan di dalam kehidupanmu. Taburlah hal-hal yang baik. Karena itu juga akan kembali kepada engkau. Oleh sebab itu saya rindu ya saudara, semua orang yang mengikuti worship at home ini, engkau akan lebih diberkati daripada orang yang tidak takut Tuhan. Engkau harus lebih sehat daripada orang yang tidak takut Tuhan. Betul ya? Daniel menyembah Tuhan, menghormati Tuhan, tubuhnya lebih sehat, dia lebih pintar, dia lebih diberkati, tidak ada yang sebanding dengan engkau. Halo? Halo semua ini? Ada siapa ini? Saya lupa. Ada Yabes, ada Benny, ada Dayus, semua orang. Semua kita menyembah Tuhan ya. Percaya kita harus lebih sehat. Percaya kita harus lebih pintar. Percaya kita tidak ada bandingannya dengan orang-orang yang tidak takut Tuhan. Itulah penyembahan yang benar. Penyembahan itu bukan sekedar sebuah nyanyian. Penyembahan itu sebuah kuasa dan otoritas. Orang-orang yang menyembah Tuhan akan melihat dan mengalami Tuhan. Mari kita terus bereskan ya penyembahan kita. Biarkan penyembahan kita akan menarik kuasa Tuhan bekerja. Otoritas Tuhan, kemuliaan Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita naikkan pujian, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Sembahlah dia. Penyembahan menuntut korban. Korban bukan kadang dia menuntut kematian, tetapi tidak apa-apa ya saudara. Jangan takut mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Dia bukan mau mengambil, dia mau melipat gandakan kepada kehidupan kita. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Taruh yang terbaik kepada Tuhan, beri dia yang terbaik. Maka kita akan mengalami apa yang dialami oleh Daniel. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan
hidupku persembahkan. Malam hari ini kita belajar, Daniel berketetapan, Daniel berkomitmen untuk menghormati Tuhan. Daniel berketetapan untuk menyembah Tuhan. Dan percayalah saudara, ketika saudara dan saya berketetapan untuk menyembah Tuhan, untuk mencintai Tuhan, untuk menghormati Tuhan lebih daripada apapun, maka kita akan lihat tangan Tuhan akan meninggikan kehidupan kita. Tangan Tuhan akan memberkati kesehatan kita. Tangan Tuhan akan memberkati pekerjaan kita. Tangan Tuhan yang tidak terlihat itu akan memberkati rumah tangga kita. Mari kita buat ketetapan yang baru, komitmen yang baru untuk lebih cinta Tuhan. Belajar beri yang terbaik kepada Tuhan. Belajar meninggikan Tuhan dengan kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami datang kepadamu, rindu belajar seperti Daniel. Punya ketetapan hati di dalam keadaan yang buruk untuk tetap menghormati Engkau, untuk tetap mencintai Engkau, untuk tetap mempersembahkan yang terbaik bagimu ya Bapa. Bapa, kami rindu ini jadi doa kami kepadamu. Bantulah kami ya Bapa, supaya tiap-tiap hari Engkau mencium bau harum persembahan kami sebagai bentuk penyembahan kami kepadamu. Dan kami boleh melihat tangan-Mu ada atas kehidupan kami. Berkatilah setiap telinga yang mendengar, supaya mengambil keputusan untuk taat kepada firman-Mu. Dan kami percaya orang-orang yang taat diberkati oleh Engkau. Terima kasih ya Bapak, kami percaya Engkau ada. Engkau menyembuhkan yang sakit, membebaskan yang terbelenggu, dan memberkati kami dengan berkat-berkat yang istimewa. Setiap orang yang datang menghampiri tahta kasih karunia-Mu tidak akan pulang begitu saja. Berkat-berkat yang terbaik datang menghampiri kehidupan kami. Mari angkat tanganmu, demikianlah firman Tuhan yang tidak pernah gagal. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari kau dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Yang percaya terima berkatnya berkataan, amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.